teman-teman ya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik di D1. Jadi beberapa area yang perlu diperhatikan. Kalau ke bawah teman-teman perlu perhatikan ini ada area buy karena searah dengan tren. Kalau ke atas teman-teman bisa perhatikan ini. Kalau ini belum jebol artinya dia masih bisa memantul di area ini. Tapi kalau jebol mungkin dia akan naik lebih tinggi lagi. Nah, itu kenapa ini bisa mantul. Nah, mantul di sini alasnya akan ada rally base drop ya. Jadi dua area ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini jebol ke atas ya mungkin dia akan lanjut ke atas. Kalau ke bawah kemungkinan dia akan melanjutkan ke bawah tapi sama dengan area di H1. Nah, dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman nanti ketika ada plan yang cukup menarik yang mungkin kita temukan, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib untuk cek ulang. Karena resiko di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Karena trading ini resikonya cukup tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana dalam mengambil sebuah resiko. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai teman-teman. Kita hari ini membahas hanya SAU USD aja karena pair-pair yang lain banyak yang kurang begitu menarik. Kita hari ini fokus ke SAU USD. Kita akan bahas dari time frame D1 sampai M5. Oke, di D1 teman-teman ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Jadi ini strong uptrend. Kalau teman-teman lihat grafiknya ini menanjak ya, menanjak bahkan koreksinya nggak begitu banyak ya. Lebih banyak dia naik atau up atau rally ya. Dimana kira-kira di D1 yang area yang perlu diperhatikan? Yang pertama di sini ada area drawbase rally. Nah, ini di sini ada DBR atau drawbase rally. DBR ya. DBR ada drawbase rally. Nah, ini ya. Dan di atas ini teman-teman kalau di D1 di sini juga ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally. Artinya sebelum dua area ini tertembus, kemungkinannya masih tetap naik, teman-teman. Kecuali dua areanya tertembus ya, mungkin dia bisa ada area lagi sih sebenarnya di sini. Ya, di sini ada DBR juga ya. Nah, jika beberapa area ini, teman-teman, belum tertembus, artinya trennya masih naik dan memungkinkan dia untuk terus naik gitu ya. Kecuali ini udah jebol semua, kemungkinan trennya udah mulai berubah. Makanya sebelum ini jebol, teman-teman awas kalau berlawanan dengan tren ya, cukup beresiko ya. Jadi pandangan saya itu teman-teman ya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik di D1. Oke, kita akan turunkan ke 240. Nah, di 240 ini kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin dia memantul di area rally base rally yang ini. Nah, di sini ada rally base rally kalau teman-teman lihat. Nah, di sini ada rally base rally. Nah, ini ya, ada rally base rally. Ini mantul beberapa kali ya. 1 2 3 ya kan, 4 ya, 4 kali ya. Ini jadi area ini perlu diperhatikan ya. Kalau ini jebol ya mungkin dia bisa memantul di sini ya. Di sini ada drawbase rally. Nah, sini ada drawbase rally. DBR. Nah, sini ada drawbase rally.
Nah, jika dua area ini belum ketembus, artinya trennya masih kuat untuk naik, teman-teman. Jadi awas teman-teman terseret. Nah, jika misalkan di atas, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Ada rally base drop, artinya jika ini belum ketembus, dia kemungkinan bisa aja mantul ya. Nah, mantul. Tapi kalau misalkan ketembus, dia bisa meneruskan trennya untuk ke atas. Jadi beberapa area yang perlu diperhatikan. Kalau ke bawah, teman-teman perlu perhatikan ini ada area buy karena searah dengan tren. Kalau ke atas, teman-teman bisa perhatikan ini. Kalau ini belum jebol, artinya dia masih bisa memantul di area ini. Tapi kalau jebol, mungkin dia akan naik lebih tinggi lagi, gitu ya. Oke, di 240 itu, teman-teman, di H4 kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, ke 60. Nah, di 60 ini kondisinya sekarang lagi sideways ya. Kenapa? Karena EMA-nya berantakan, teman-teman, ya. Jadi kayaknya H1 ke bawah ini sideways semua ya, trennya nggak jelas. Tapi kita akan coba lihat ya, ini yang seperti kita bahas dari kemarin-kemarin, beberapa area yang mungkin bisa mantul. Yang pertama di sini ada ini. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya. Kalau teman-teman lihat, kemarin kita marking di area ini ya. Di sini ada rally base rally. Meskipun ini nggak searah dengan tren dan ini bukan rules kita, tapi di sini ada supply and demand ya. Dan ini mantul 2 kali. Ya. 1 2 ya. Mantul ini gara-gara apa? Gara-gara di sini ada ini rally base rally. Nah, itu ya. Meskipun di bawahnya lagi sebenarnya ada ya. Di sini ada. Nah, di sini ada rally base rally juga. Nah, ini ada rally base rally juga. Nah, di sini juga ada rally base rally juga ya. Sebelum 2 ini tembus ya, kemungkinan dia masih mantul-mantul aja di situ. Dan di atas, teman-teman, di sini ada rally base drop. Nah, ini ya. Ada rally base drop. Kita warnai merah. Nah, itu kenapa ini bisa mantul. Mantul di sini alasnya kan ada rally base drop ya. Jadi 2 area ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini jebol ke atas ya mungkin dia akan lanjut ke atas. Kalau ke bawah kemungkinan dia akan melanjutkan ke bawah. Tapi sebelum ini kedua ini jebol ya kemungkinan masih wirawiri di situ aja ya. Untuk di H1 teman-teman itu. Kita akan turunkan ke M30. Kita akan hapus biar nggak bingung. Di M30 ini kondisinya juga sama ya. Lagi sideways ya, lagi sideways juga, trennya nggak jelas ya. Dia kemarin mantul di sini sama di area H1 ya. Di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini kalau teman-teman time frame kecil ya perlu diperhatikan juga ya. Kenapa dia bisa berhenti di situ? Karena di sini ada rally base rally dan ini mantul sekali 2 kali ya. Hampir sama dengan area di H1. Nah, dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau di sini kelihatannya ini ya. Nah, ini mantul 2 kali ya karena ada ini. Oke, kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 ini kondisinya juga sama ya. Kondisinya lagi nggak jelas trennya ya, lagi nggak jelas trennya ya. Kalau teman-teman lihat, kalau di M15 kenapa dia ini bisa mantul? Karena di sini ada ini ya, ada drop base rally. Nah, jadinya drop base rally ya kalau di time frame yang lebih kecil. Ya, ini ada DPR. Ini kenapa dia bisa mantul? Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini ada ini. Ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Dan sama, teman-teman, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman tarik sebuah garis atau kotak, nah, di sini juga ada rally base drop sama. Nah, gitu ya. Jadi trennya lagi sideways, kita nggak punya area yang cukup menarik, kita hanya marking SND aja dan itu bukan rules. Jadi kesimpulannya dari H1 ke bawah nggak ada area yang cukup menarik ya. Kita sekali lagi turunkan ke M5. Di M5 juga sama, trennya lagi nggak jelas. Nah, jadi trennya lagi nggak jelas.
Jadi dari H1 ke bawah, teman-teman trennya lagi nggak jelas untuk di SAU USD. Kecuali H4 ke atas trennya lagi uptrend ya, lagi uptrend. Teman-teman awas keseret kalau misalkan ada open posisi sell jangka panjang ya. Kalau teman-teman scalping ya silahkan dengan tekniknya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sebelum kita tutup, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Apapun plan yang kita temukan itu adalah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market, jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib cek ulang, karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing, dan trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana dalam mengelola sebuah resiko, ya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, bisa dibantu untuk subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.